Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi bab pertama mata pelajaran ekonomi di kelas 12, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas pengertian akuntansi, prinsip akuntansi, pemakai informasi akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntansi. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Itu merupakan pengertian akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip akuntansi. Dalam akuntansi terdapat 4 prinsip. Yang pertama, basis akrual atau accrual basis, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, prinsip kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, prinsip kesatuan usaha atau business entity, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Dan yang terakhir, prinsip harga perolehan atau historical cost, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Apa sih perbedaan pihak eksternal dan pihak internal? Pihak internal adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan perusahaan, sedangkan pihak eksternal adalah orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan. Contoh dari pihak internal, pertama, pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya. Nah, apa sih perbedaan kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan? Kepala bagian akuntansi ini tugasnya untuk mengumpulkan transaksi-transaksi dan menjadikannya laporan keuangan. Sedangkan untuk kepala bagian keuangan, tugasnya untuk mengelola atau mengatur dana perusahaan. Contoh dari pihak eksternal, pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, dan badan-badan pemerintah. Pertama, pemilik perusahaan. Orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Kedua, kreditor. Orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Ketiga, pelanggan. Orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Dan yang terakhir, badan-badan pemerintah. Instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Pembahasan keempat, profesi akuntan. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Pekerjaannya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, dan mengurus perpajakan. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK,
Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Contoh Politeknik Keuangan Negara STAN adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah. Dan yang terakhir, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik biasanya berprofesi seperti dosen atau guru. Pembahasan yang terakhir, etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Adapun 6 kode etik akuntan, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi menggunakan pertimbangan moral, melakukan peningkatan jasa, menjaga kepercayaan klien, dan mengembangkan ilmunya. Kedua, kepentingan publik. Mendahulukan kepentingan pihak pemakai informasi akuntansi dan menjaga kepercayaannya. Ketiga, integritas. Menyelesaikan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab dan profesional. Keempat, objektivitas. Menjaga objektivitasnya dengan bersikap independen dan netral, bebas dari benturan kepentingan. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Mengamati standar teknis dan etika profesi, meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan. Yang terakhir, keenam, kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak pemilik informasi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya berharap penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Berjuang bersama demi akuntansi, akuntansi jaya!